Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu senantiasa berdoa semoga kita semuanya selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali belajar bersama dalam pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga sukses untuk semuanya. Kompetensi dasar yang harus dikuasai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan. Anak-anak nanti diharapkan bisa menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Matriks sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi matriks merupakan materi prasyarat untuk transformasi geometri. Kemudian untuk KD keterampilan, nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Sekarang kita bicara tentang transformasi ya. Kalau membaca transformasi, apa yang ada di benak kalian ya tentang sebuah film Transformer gitu ya. Di sana bercerita tentang sebuah robot ya yang bisa berubah-ubah, bisa jadi mobil ya, bisa jadi robot kembali seperti itu. Nah, di sini transformasi ya mirip dengan itu ya. Miripnya itu maksudnya secara bahasa itu ya, transformasi atau perubahan ya. Di sini transformasi geometri itu merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jadi bisa posisinya yang berubah, bisa besarnya atau ukurannya yang berubah, atau bisa bentuknya yang berubah. Nah, kemudian transformasi geometri itu merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, misalkan titiknya x, y, ke posisi lain, yaitu bayangannya x aksen, y aksen. Transformasi T adalah pemetaan, yaitu memetakan setiap titik A pada bidang menjadi A aksen, ya, di mana A aksen itu berada pada bidang itu pula. Nah, titik A aksen itu disebut sebagai bayangan atau peta dari titik A. Sementara titik A itu disebut sebagai prapeta dari A aksen. Selanjutnya kita bicara tentang macam-macam transformasi geometri. Yang pertama ada transformasi isometri. Di sini ini sebuah transformasi yang tidak akan mengubah bentuk. Jadi bentuknya akan tetap. Bentuknya tetap. Dia mempertahankan bentuk ya, isometri. Di sini meliputi dua hal. Yang pertama, transformasi isometri langsung, meliputi translasi atau pergeseran dan rotasi atau perputaran. Yang kedua, transformasi isometri berhadapan, refleksi atau pencerminan. Dulu SD ya, kelas 6 mungkin, atau SMP sudah bicara tentang pencerminan. Tetapi dulu cara penyelesaiannya menggunakan grafik ya, dengan gambar di bidang koordinat kartesius, digambar bendanya, digambar cerminnya, di mana bayangannya seperti itu. Nah, sekarang di SMA kita akan belajar menentukan bayangan tetapi secara analitik ya. Nah, kemudian yang kedua, jenis transformasi yang satunya adalah transformasi non-isometri, yaitu transformasi yang bisa mengubah bentuk. Mengubah bentuk, yaitu
dilatasi ya. Dilatasi ini dengan mengalihkan, bentuknya awalnya besar menjadi kecil gitu ya, jadi ukurannya berubah, ada yang diperbesar, ada yang diperkecil, yaitu dengan mengalihkan dengan sebuah faktor skala ya. Itu tentang macam-macam transformasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang translasi terlebih dahulu. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan di sini ada sebuah mobil yang hendak menaiki sebuah bukit. Nah, dia naik ke atas, berjalan ke atas sana, kemudian berhenti. Nah, berhenti di sini. Kemudian pertanyaannya, berarti mobil itu telah bergeser, bahwa letaknya sudah berubah, awalnya di bawah, sekarang sudah sampai di pertengahan sini. Nah, nanti kita coba lihat dengan menggunakan koordinat kartesius. Nah, sebetulnya kedudukan titik itu bisa dilihat juga dengan perkembangan teknologi ya. Kalau misalkan awalnya di sini, maka si pengemudi bisa melihat dengan Google Map di sini nih. Nah, koordinatnya berapa? Nah, ketika sampai di atas sini koordinatnya berapa? Nanti bisa dihitung perpindahannya begitu. Nah, kalau kita lihat mobil ini bergerak dari bawah sampai ke atas. Nah, dia posisinya sudah berubah, maka disinilah dinamakan sebagai translasi atau pergeseran. Sekarang perhatikan geraknya mobil ini ya. Gerak mobil ini dari bawah menuju ke atas ini. Dia bergeraknya berarti kan kalau kita lihat dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau kita bawa ke bidang koordinat kartesius, maka nanti kita punya mobil ini sebetulnya dia bergerak ke arah kanan ya. Dia sebesar A. Nah, sebesar A. Perpindahannya atau pergeserannya searah dengan sumbu X. Kemudian dia juga ke atas. Nah, ke atasnya ke sini sejauh B misalkan ya. Kemudian pergeseran ini searah dengan sumbu Y ya. Jadi awalnya di sini pindah ke sini ini. Kalau dilihat analitisnya di dalam bidang koordinat kartesius, berarti dia bergeser sejauh A ke arah kanan dan sejauh B ke arah atas. Nah, translasi yang terjadi atau pergeseran yang terjadi kalau dimisalkan dalam sebuah matriks, maka kita punya matriks T, matriks transformasinya untuk translasi adalah A, B. Jadi sebesar A searah sumbu X dan sebesar B searah dengan sumbu Y. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif berarti dia bergeraknya A-nya negatif, bergerak ke arah kiri. Nah, kemudian yang B-nya negatif dia bergeraknya ke arah bawah begitu. Oke, selanjutnya jika translasi T dinyatakan dalam AB, dia memetakan titik P, X, Y ke P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksennya dapat dinyatakan dengan X plus A dan Y aksennya sama dengan Y plus B. Jika ditulis dalam bentuk matriks, maka kita punya ini matriks untuk bayangannya adalah X aksen Y aksen itu sama dengan matriks XY ditambah AB ya, sehingga kemarin elemen-elemen yang seletak harus kita jumlahkan, nanti hasilnya sama. X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Sekarang kita lihat contoh 1 ya. Jika diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A
0,0, B-nya 4,0, dan C 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila ditranslasi oleh T 1, 3. Nah, kita lihat hasilnya di sini pembahasannya ya. Yang titik A 0,0 itu menjadi A aksen ya, 0 ditambah 1, kemudian Y aksennya 0 ditambah 3, sehingga kita punya A aksennya adalah 1,3. Nah, yang B 4,0 berarti B aksennya nanti 4 ditambah 1, kemudian 0 ditambah 3 sama dengan B aksen 5,3. Kemudian yang C 3,5 ditranslasi oleh 1,3, maka X nya bergeser 1 berarti 3 plus 1, Y nya bergeser 3 ke atas, 5 tambah 3 sama dengan C aksen 4,8. Nah, soal yang kedua di sini, jika titik P 2,3 ditranslasikan oleh min 1,4 matriksnya, maka nanti bayangannya bisa menjadi P aksen itu X, Y adalah X aksen Y aksen sama dengan 23 ditambah min 1,4 sama dengan 2 plus min 1, 3 plus 4 sama dengan 1,7 ini. Nah, kalau dilihat secara geometris, kita punya titiknya 2,3 awalnya, kemudian bergeser, X nya bergeser min 1 berarti ke arah kiri 1, kemudian ke arah atas 4. Nah, sehingga kita punya 1,7 ya. Kemudian contoh soal yang ketiga ya. Suatu translasi memetakan titik 1,-5 ke 7,-7. Jadi di sini ini adalah prapeta, di sini adalah bayangannya. Tapi di sini belum diketahui translasinya. Kita disuruh menentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 15 oleh translasi tersebut. Nah, maka nanti tugas kita nyari dulu translasinya, matriks translasinya seperti apa. Nah, misalkan translasi tersebut adalah T, dinyatakan dalam matriks AB, kemudian bayangan titiknya tadi 1,-5 oleh translasi T adalah 1 plus A, min 5 plus B sama dengan 7,-7. Nah, di sini kita punya kesamaan 1 plus A sama dengan 7, maka A sama dengan 6. Selanjutnya min 5 plus B sama dengan min 7, sehingga B nya adalah min 7 plus 5 sama dengan min 2. Nah, sehingga kita peroleh A nya 6, B nya min 2. Jadi matriksnya nanti, matriks T nya adalah 6 min 2 ini. Sekarang kita mau mencari bayangan dari kurva. Nah, karena T nya tadi sama dengan 6 min 2, maka kita peroleh X aksennya sama dengan X plus 6, sehingga X itu sama dengan X aksen min 6. Selanjutnya Y aksen sama dengan Y min 2, sehingga Y nya sama dengan Y aksen plus 2. Kemudian X sama dengan X aksen min 6 dan Y sama dengan Y aksen plus 2. Kita substitusikan ke persamaan kurva yang akan dicari bayangannya tadi. Nah, Y aksen plus 2 sama dengan X aksen min 6 kuadrat plus 4 kalikan X aksen min 6 min 15. Jadi setiap Y sama X di sini kita ganti dengan persamaan ini. Kemudian kita selesaikan. Y aksen plus 2 sama dengan X aksen kuadrat min 12 X aksen plus 36 plus 4 X aksen min 24.
dikurangi 15, sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 8X min 5 ya. Jadi konstantanya kita jumlahkan, kemudian yang ini kita kumpulkan jadi satu ke ruas kanan. Jadi bayangannya ini tinggal menghilangkan aksennya ini ya. Bayangannya menjadi Y sama dengan X kuadrat min 8X min 5. Di bayangannya masih berupa parabola juga. Nah, ini kan persamaan parabola. Di sini juga persamaan parabola, tetapi dia sudah bergeser. Teman kalian untuk materi ini nanti bisa dikerjakan di buku masing-masing. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan bahas bersama-sama hasil dari latihan soal ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Satu materi yang sudah kita pelajari adalah tentang translasi. Translasi itu adalah pergeseran, perubahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cara menggeser. Nah, satu hal yang ingin Ibu sampaikan, kita dalam kehidupan ini ya selalu mengalami perubahan ya. Perubahan tentunya perubahan yang lebih baik, lebih pintar, menjadi lebih menguasai materi. Satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap rendah hati, tetap andap asor. Itu adalah salah satu materi yang ada di dalam Stalaku. Sekolah kita sebagai sekolah Adi Pangasuti, kita bersama-sama mewujudkan apa yang diharapkan di dalam sekolah Adi Pangasuti. Tetap andap asor, tetap rendah hati, tidak merendahkan orang lain, senantiasa menghargai orang lain, bisa menempatkan diri di tempat yang sebaik-baiknya agar supaya kita nanti menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari Ibu Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.